Akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berdasar pada Injil Lukas, pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersama-sama memohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang memanggil kami untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang juga berkenan menolong kami saat ini. Memampukan kami untuk tidak hanya sekedar menjadi pembaca dan pendengar yang setia, tapi memahami dan menjadi pelaku firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Maka ya Tuhan, kami mohon kepadamu, tolonglah kami saat ini. Agar ketika kami membaca dan mendengar firman yang akan kami renungkan ini, kami dimampukan untuk memahaminya. Dan bagi tolong kami, ketika kami keluar dari ruang ibadah ini, firman itu dapat menjadi dasar dalam setiap kehidupan yang kami jalani di hari-hari ke depan. Tolong juga hamba-Mu, kiranya apa yang Ia persiapkan bersama-sama kami dapat pahami dan mengertinya. Maka kami serahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai dengan yang ke-9, saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian, menurut Alkitab Terjemahan Baru 2. Dua perikop ini diberi judul dosa dan penderitaan serta perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sebuah video kesaksian akan ditayangkan untuk kita bersama-sama simak. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mau bertanya. Kenapa Bapak Ibu datang pagi ini
beribadah? Jangan jawab dulu ya. Kenapa kita mau datang pagi ini beribadah? Apalagi jam 7 kebaktiannya ya. Kalau jam 10 mah masih santai lah. Lagi jam 7. Ada yang di antara Bapak Ibu yang rumahnya 1 kilo dari gedung gereja ini? Angkat tangan? Nggak ada. Ada yang lebih 5 kilo dari atau 2-3 kilo dari gedung gereja ini? Mungkin ada ya. Ada yang lebih dari itu? Banyak. Oke, mungkin pagi-pagi masih sepi Pak Pendeta, apalagi masa puasa begini mah jalanan sepi, gampang lah gereja. Tapi tetap saja ya, 20 menit perjalanan itu perjalanannya. Belum lagi dengan persiapannya. Siapa yang bangunnya karena mau kebaktian jam 7, bangunnya sudah dari jam 5 pagi. Beda dengan kaum sepuh ya, kalau kaum sepuh biasanya jam segitu udah bangun. Apalagi kaum perempuan, ibu-ibu yang harus bangun pagi, persiapan dulu dengan segala sesuatu, masak dulu, siapin baju, pasangan, anak-anak, effortnya luar biasa, itu kan. Tapi kenapa sih kita mau beribadah di pagi hari ini? Mangga, ada yang mau mengutarakan kenapa Bapak Ibu mau kebaktian beribadah hari ini? Enggak ada. Ini takut jawab atau karena takut dinilai apa nih? Kalau penatua mah jangan ditanya lah ya. Pagi-pagi datang ya karena mau melayani. Tapi kenapa kita mau datang pagi-pagi beribadah? Ada 1, 2? Mungkin jadi berpikir ya kenapa ya? Kebiasaan Pak Pendeta, kebiasaan dari dulu kita beribadah setiap hari Minggu itu. Ada yang begitu? Sejak dari kecil kita beribadah kalau hari Minggu. Kayaknya kalau tidak kebaktian, hari Minggu ada yang kurang. Benar nggak? Seperti kalau dalam sehari, meskipun sudah makan 3 mangkok bakso, kalau nggak makan nasi kayaknya kurang aja gitu kan. Itu. Kebiasaan kita dari kecil, kita sudah kebaktian kalau hari Minggu. Makanya kayaknya kurang kalau tidak kebaktian. Semoga tidak itu. Dulu mungkin kebiasaan, tapi semoga sekarang enggak, bukan karena kebiasaan. Tapi karena memang kita mau beribadah, mau bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kita, memelihara kehidupan kita hari lepas hari, amin. Karena itu, semoga ya. Kita beribadah karena kita mau mengucap syukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apalagi hari ini, diberikan nafas kehidupan. Pagi ini bisa bangun dengan segala kondisi kehidupan kita masing-masing. Diberikan kesempatan untuk kembali menjalani hidup hari ini. Semoga itu. Kalau bukan, mari kita cermati, mari kita refleksikan saat ini. Makanya Bapak Ibu, saat ini kita mau belajar melalui firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, terutama pada bagian perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Kenapa pada bagian ini yang penting? Pertama-tama Bapak Ibu, pohon ara dikatakan di sana ditanam dalam sebuah taman, bukan taman, kebun anggur. Pohon ara itu adalah sebuah pohon yang sebenarnya ditanam dimanapun juga biasanya mereka tumbuh, gitu ya. Dan berbuahnya bisa sepanjang tahun. Kalau dia sudah dewasa, berbuah biasanya sepanjang tahun dia akan terus berbuah.
minimal 2 kali dalam setahun. Buahnya itu bisa dimakan dan pohonnya itu rindang, teduh. Makanya bisa dijumpai di ya pada zaman itu di jalan-jalan gitu ya. Orang bisa duduk di situ kalau kecapean, berteduh sambil makan buahnya, menyegarkan tenaganya dan sebagainya. Tapi pada konteks ini Yesus menceritakan bahwa pohon ara itu ditanam dalam sebuah kebun anggur. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Ditanam dalam sebuah kebun anggur yang berarti dia mendapatkan perawatan khusus juga. Bukan biasa saja tapi mendapatkan perawatan khusus. Dirawat dengan baik. Dia mendapatkan nutrisi yang baik, mendapatkan air yang baik karena berada dalam kebun anggur. Ada yang pernah melihat kebun anggur? Di Eropa sana saya pernah melihat di Swiss gitu ya. Bukan saya yang melihat langsung tapi teman rekan saya waktu itu pendeta Ira kesempatan di sana lalu kemudian dia memvideokan kebun anggur. Oh luar biasa. Ternyata kebun anggur itu sangat dirawat. Gitu ya. Diolah demikian rupa, diberikan air, diberikan pupuk sedemikian rupa. Nah kegambaran itu, pohon ara itu ditempatkan di tempat seperti itu. Berarti kan luar biasa. Dan seharusnya karena pemeliharaannya begitu baik, pohon ara itu harusnya berbuah. Tapi toh ternyata tidak. Meskipun sudah mendapatkan pemeliharaan begitu baik, tapi toh ternyata tidak berbuah. Makanya dalam perumpamaan itu Yesus katakan, pemiliknya akan menebang pohon itu. Karena tidak berbuah buat apa? Sudah dipelihara sedemikian rupa, kalau tidak berbuah ya sudahlah, hilangkan saja. Kan lebih mudah ya. Tanam yang baru atau ya tanam pohon anggur yang pasti akan berbuah. Bagus, akan dapat hasilnya. Saudari, Bapak Ibu, perumpamaan ini sebenarnya sedang mau menjawab sebuah pertanyaan kritis, sikap kritis dari orang-orang Yahudi yang saat itu datang kepada Yesus mengabarkan bahwa ada orang-orang Galilea yang dibunuh, kemudian darahnya dicampurkan Pilatus untuk menjadi bagian dari korban buat dewa-dewi orang Romawi. Kan itu kan responnya sebenarnya. Perumpamaan ini respon dari ungkapan itu. Tapi Yesus tahu ada pola pikir yang keliru dalam orang-orang Yahudi pada saat itu, terutama yang menyatakan ini, berita ini kepada Yesus. Yesus tahu pola pikirnya bahwa orang Galilea yang mati itu adalah orang yang sangat-sangat berdosa. Makanya ya lazim saja kalau mereka mati sedemikian tragis. Lazim, karena toh itu adalah wujud dari hukuman Tuhan karena keberdosaan mereka yang sangat dalam. Ya memang Bapak Ibu, dalam konteks kehidupan mereka orang Yahudi pada saat itu ada pemahaman teologi yang mengatakan begini. Orang yang berdosa itu layak dihukum, hukumannya berat. Orang yang matinya tidak wajar, gitu ya. Karena perang, karena kecelakaan, musibah, dan juga karena penyakit-penyakit yang berat, terutama juga karena salah satu yang mendapatkan stigma yang sangat buruk adalah kusta. Orang yang mendapatkan sakit kusta itu atau sakit-sakit yang berat adalah orang yang sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, itu mindsetnya. Itu pemahaman teologinya. Bayangkan orang yang seperti itu ditempatkan begitu dalam kaitan dosa. Tapi Yesus lalu apa yang dia katakan? Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Kemudian juga dia juga mengambil sebuah berita yang satu juga besar terkait dengan ada 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Berarti juga 18 orang itu juga
Orang berdosa yang dalam juga dong dosanya berarti. Makanya juga Yesus katakan, perhatikan, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus mau mengatakan begini, bahwa sebenarnya semua orang itu berdosa. Semua orang itu berdosa. Baik yang orang Galilea, orang yang di Yerusalem, mereka juga yang hadir saat itu, orang berdosa. Dan karena itu tidak boleh menghakimi. Karena sama-sama orang berdosa, mereka pun juga berdosa. Dan dalam kaitan itu, Yesus mau menegaskan, bertobat. Kan itu ya pesannya, dia katakan. Tidak kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Bertobat. Berapapun dosanya, apapun dosanya, sama, berdosa. Tapi dalam kaitan dosa itu, Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat, untuk memperbarui kehidupan kembali. Itu sebabnya Yesus menegaskan pertobatan itu melalui perumpamaan pohon ara tadi. Sebuah kesempatan yang Tuhan wujudkan melalui perumpamaan, Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Kan gitu. Dalam perumpamaan tadi kan gitu ya. Sang pemiliknya katakan, udahlah tebang. Ngapain dikasih kesempatan hidup? Atau tidak menghasilkan buah? Udahlah tebang aja. Tapi lihat, pengelola kebun itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah kelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Kesempatan. Mungkin tahun depan dia berbuah. Kasih kesempatan lagi. Kasih kesempatan untuk bertobat. Meskipun ya mungkin saat itu tidak, tapi beri dia kesempatan untuk menghasilkan buah. Bapak Ibu, gambaran 3 tahun yang dikatakan sang pemilik kebun itu, sebenarnya kan menggambarkan 3 tahun masa pelayanan Yesus. 3 tahun Yesus hadir di tengah-tengah orang Yahudi itu. 3 tahun dia keliling dari desa ke desa, kota ke kota, apa yang dia sampaikan? Kasih, pengampunan, pertobatan. 3 tahun dia melayani, dia menyembuhkan, memulihkan, dia memberikan contoh hidup. Tapi selama 3 tahun itu hasilnya gimana? Orang hanya melihat soal mujizat. Orang tidak mau ikut bertobat. Tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Bukan Yesus gagal, bukan. Tapi karena orang-orang yang mendengar itu yang tidak mau bertobat. Apa maknanya buat kita saat ini berarti? Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan akan menyatakan penghakiman bagi mereka yang tidak berbuah. Tuhan akan menyatakan penghakiman buat kita yang tidak berbuah. Ada banyak umat Tuhan berpikir, saya kan sudah dari lahir jadi orang Kristen. Benar nggak? Saya ini sudah lahir dari kecil udah jadi orang Kristen. Papa mama saya orang Kristen. Kakek nenek saya orang Kristen. Keselamatan mah sudah bagian dari saya. Luar biasa ya. Bukankah juga Tuhan mengatakan, firman Tuhan juga mengatakan keselamatan itu adalah anugerah.
Tokoh gereja kita juga, Johannes Calvin juga katakan anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Benar? Kan itu yang terjadi. Kita memahami bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak benar-benar hidup dalam keselamatan itu. Dalam pemahaman itu ada banyak orang berpikir, udah tenang aja lah, pokoknya sudah selamat. Makanya korupsi jalan terus, iri dengki jalan terus, fitnah jalan terus, menyakiti sesama jalan terus, menyakiti pasangan jalan terus. Apalagi juga dalam kehidupan kita, atau setiap hari Minggu datang ke gereja beribadah selalu diajak untuk bertobat. Benar enggak? Lihat dalam kebaktian kita hari ini juga. Sebelum khotbah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ayo. Dalam tata kebaktian kita, liturgi kita. Bertobat kan? Diajak untuk bertobat. Kita diajak untuk melihat, refleksikan segala kehidupan kita yang penuh dengan dosa itu. Kemudian setelah itu, setelah kita mengakui segala keberdosaan kita, lalu kita dikuatkan. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Melalui Mazmur tadi ya. Bahwa Tuhan mengampuni kita. Oh berarti kan seperti kalau kita ke pom bensin, dimulai dari nol ya Pak. Dimulai dari nol ya Bu. Melalui ibadah kita berarti diperbarui lagi. Oh dimulai dari nol lagi berarti. Kalau dimulai dari nol berarti ya besoknya boleh dong berdosa lagi. Toh nanti hari Minggu ke depan kita bertobat lagi dalam kebaktian, dimulai dari nol lagi berarti. Benar, saya katakan benar, bahwa keselamatan diberikan Tuhan buat kita, amin. Benar, Yesus berkorban buat kita, mati di kayu salib buat kita. Dalam minggu sengsara ini kita, minggu prapaskah ini kita memperingati itu. Kita meresapi itu akan karya keselamatan yang Tuhan nyatakan. Ya, keselamatan diberikan buat kita. Tapi mari kita cermati, apakah kita sudah hidup dalam keselamatan itu? Ingat tadi, Tuhan menyatakan penghakimannya buat kita yang tidak berbuah. Seperti perumpamaan kita tadi, tebanglah pohon ara itu, karena tidak berbuah. Tuhan menghakimi kita semua. Yang kedua, penghakiman itu sudah dekat. Bapak Ibu, penghakiman itu sudah dekat. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Pertanyaan kita, siapa yang tahu akan apa yang terjadi pada hari esok? Ada yang tahu? Ada yang mampu untuk melihat masa depannya? Apa pendeta, saya mah besok masih bangun dengan tubuh yang sehat, bisa bekerja, bisa berkarya, bisa melayani. Ada yang bisa begitu? Ketemu dengan si A, ketemu dengan si B. Ada yang punya kemampuan untuk itu? Tidak. Itu rahasia Tuhan. Itulah rahasia kehidupan kita. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Bahkan pada hari ini saja pun juga kita tidak tahu. Nanti pulang kebaktian, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Benar enggak? Nah, karena ketidaktahuan akan kehidupan itu seharusnya mendorong kita untuk memakai waktu kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Sayangnya, sayangnya seringkali kita berpikir bahwa hidup ini masih panjang. Apalagi orang muda. Saya baru, tahun ini saya usia 45.
Masih muda ya. Meskipun ini udah mulai putih-putih ini banyak. Masih muda lah, masih panjang. Baru 45, apalagi yang masih usia 30-an, 20-an. Ada di antara kita yang masih di bawah 20-an tahun usianya. Boleh angkat tangan? Nggak ada. 30-an, 30-an. Range 30-an, 20 sampai 30 ada? Ada. Oh, ini paling di depan ya, para pemain musik kita. 30, 40 mana? Ada juga. Ini takut ditanyain gitu, nggak mau angkat tangan. Banyak lah ya, ini saya lihat nggak hanya para orang tua yang sudah di atas 50-an, tapi juga banyak yang masih usia 30, 40. Tapi lihat sekitar kita. Ya, sekitar kita banyak orang yang usia 40-an sudah dipanggil Tuhan, benar tidak? Banyak orang-orang muda usia 30-an sudah dipanggil Tuhan. Bahkan di bawah itu pun juga banyak. Yang usia 20-an juga banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Karena sakit, kecelakaan, musibah. Karena tadi kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Maka mari Bapak Ibu, mari kita pakai kesempatan itu hari lepas hari, waktu demi waktu untuk tadi bertobat, menghasilkan buah-buah pertobatan. Seperti yang Yesus ajarkan, kasih dalam kehidupan kita. Mari kita pakai waktu itu sebagai kesempatan kedua yang mungkin tidak akan lagi kita dapatkan. Tadi kesaksian Ibu Heriasi, luar biasa. Ketika saya menonton kesaksiannya, luar biasa. Mengalami kanker stadium 2 ya. Bisa sembuh. Itu luar biasa. Ada banyak orang yang mendapatkan juga, bukan mendapatkan, harus mengalami penderitaan seperti Ibu Heriasi, tapi dipanggil Tuhan pada akhirnya. Saat ini Ibu Heriasi masih diberi kesempatan oleh Tuhan, dan tadi kesaksiannya dia katakan kesempatan kedua. Dan dalam kesaksian itu dia mengajak pakai kesempatan kedua itu dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu pulang dari ruang ini, tinggalkan segala keberdosaan kita. Tinggalkan pemikiran-pemikiran kita yang menyusahkan orang, yang membuat kehidupan orang lain menjadi rusak. Tinggalkan perilaku kita yang dosa itu, yang tidak taat pada Tuhan, yang hanya isinya iri dengki, egois kita dan sebagainya. Tinggalkan itu. Bertobatlah. Bukan hanya hari ini saja, tapi besok, lusa dan seterusnya. Pakai waktu ini sebagai kesempatan yang kedua benar-benar. Dengan segala kehidupan yang baik, yang membawa buah-buah, yang menghasilkan kehidupan buat orang lain juga. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk itu. Dan saya mengajak mari kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Seperti kesaksian Ibu Heriasi, kita maknai hidup kita benar-benar kesempatan yang mau kita pakai untuk melayani Tuhan, jadi buah-buah yang baik bagi banyak orang sekitar kita. Boleh musik?